Baik, pada praktek kali ini kami akan melakukan praktek tentang sistem starter, yang mana pada praktek kali ini bertujuan mahasiswa mampu yang pertama memahami konsep dasar dan jenis-jenis sistem starter, yang kedua itu mengenali nama dan fungsi komponen-komponen pada sistem starter, yang ketiga memahami dan menjelaskan cara kerja pada sistem starter, yang keempat memahami sirkuit sistem starter, yang kelima melakukan pembongkaran, pemeriksaan komponen, pemasangan atau perakitan, dan pengetesan kerja pada starter jenis biasa. Yang B, alat dan bahan. Yang pertama engine stand, yang kedua motor starter, yang ketiga jangka sorong, yang keempat kabel starter, yang kelima full scale, yang keenam kain lap, 7 ampere meter. Selanjutnya ada dial indikator, grease, sarung tangan, dan amplas. Cek keselamatan kerja. Yang pertama gunakan alat sesuai dengan SOP. Yang kedua menghindari terjadinya percikan api saat pengujian motor starter. Yang ketiga melakukan praktikum dengan sungguh-sungguh. 3. Baik, yang D dasar teori. Yang pertama ada motor starter. Motor starter dipergunakan pada otomobil dilengkapi dengan magnet switch untuk memindahkan gigi yang berputar, atau selanjutnya disebut dengan gigi pinion, untuk berkaitan atau lepas dari ring gear yang dipasangkan mengelilingi flywheel atau roda gila yang dibaut pada pros engkol. Saat ini kita mengenal dua tipe motor starter yang digunakan pada kendaraan, yaitu motor starter konvensional dan juga motor starter reduksi. Kemudian yang kedua ada komponen dari motor starter. Yang pertama ada yoke and pull core. Yoke dibuat dari logam yang berbentuk silinder dan berfungsi sebagai tempat pull core yang diikat dengan sekrup. Pull core berfungsi sebagai penopang file coil yang memperkuat medan magnet yang ditimbulkan oleh file coil. Kemudian yang kedua ada file coil. File coil dibuat dari lempengan tembaga dengan maksud dapat memungkinkan mengalirkan arus listrik yang cukup kuat atau besar. File coil berfungsi untuk dapat membangkitkan medan magnet. Pada starter biasanya digunakan 4 file coil yang berarti mempunyai 4 core. Kemudian komponen yang ketiga ada armatur and insert. Armatur terdiri dari sebatang besi yang berbentuk silinder dan diberi slot, poros, komutator, serta kumparan armatur. Kemudian armatur berfungsi untuk merubah energi listrik menjadi energi mekanik dalam bentuk gerak putar. Kemudian komponen yang keempat ada brush. Brush dibuat dari tembaga lunak yang berfungsi untuk meneruskan arus listrik dari file coil ke armatur langsung ke massa melalui komutator. Umumnya starter memiliki 4 buah brush yang dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang pertama 2 brush positif dan 2 brush negatif. Kemudian komponen yang kelima ada armatur brake. Armatur brake berfungsi sebagai pengereman putaran armatur setelah lepas dari berkaitan dengan roda penerus. Kemudian yang keenam ada drive lever. Drive lever berfungsi untuk mendorong pinion gear ke arah posisi berkaitan dengan roda penerus dan melepaskan perkaitan pinion gear dari perkaitan roda penerus. Kemudian komponen ke-7 ada starter clutch. Starter clutch berfungsi untuk memindahkan momen puntir dari armatur shaft kepada roda penerus sehingga dapat berputar. Starter clutch juga berfungsi sebagai pengaman dari armatur coil bila mana roda penerus cenderung memutar pinion gear. Kemudian komponen yang ke-8 ada magnet switch. Magnet switch digunakan untuk menghubungkan dan melepaskan pinion gear dari roda penerus, sekaligus mengalirkan arus listrik yang besar pada sirkuit motor starter melalui terminal utama. Sekian penjelasan komponen dari saya. Terima kasih. 3. Baik, yang ketiga ada cara kerja motor starter. Pertama, pada saat starter switch on. Apabila starter switch diputar ke posisi on, maka arus baterai mengalir melalui hold-in coil ke massa dan lain sisi pull-in coil. Coil ke massa melalui armatur. Pada saat ini, hold coil dan pull-in coil membentuk gaya magnet dengan arah yang sama, dikarenakan arah arus yang mengalir pada kedua kumparan tersebut sama seperti gambar yang di atas. Dari kejadian ini, kontak plate atau plunger akan bergerak ke arah menutup main switch, sehingga drive lever bergerak menggeser starter clutch ke arah posisi berkaitan dengan ring gear.
untuk lebih jelas mengalirnya, arusnya adalah sebagai berikut. Pertama dari baterai menuju terminal 50, menuju holding coil dan menuju ke massa. Kemudian dari baterai menuju terminal 50, menuju holding coil, menuju field coil, menuju armatur, kemudian terakhir menuju massa. Oleh karena itu, arus yang mengalir ke field coil pada saat ini relatif lebih kecil, maka armatur berputar lambat dan memungkinkan perkaitan pinion dan ring gear menjadi lembut. Pada saat ini kontak plate belum menutup main switch. Yang kedua, pada saat pinion berkaitan penuh. Bila pinion gear sudah berkaitan penuh dengan ring gear, kontak plate akan memulai menutup main switch. Pada gambar di atas menunjukkan arus akan mengalir sebagai berikut. Yang pertama dari baterai menuju terminal 50, menuju in coil, kemudian menuju massa. Dan dari baterai menuju main switch, menuju terminal C, menuju field coil, menuju armatur, dan terakhir menuju massa. Seperti gambar di atas, terminal C ada arus, maka arus dari pull-in coil tidak dapat mengalir yang mengakibatkan kontak plate atau pelungar ditahan oleh kemagnetan pull-in coil saja. Bersamaan dengan itu, arus yang 3. seperti pada gambar di atas, di terminal C ada arus, maka arus dari pull-in coil tidak dapat mengalir yang mengakibatkan kontak plate pelungar ditahan oleh kemagnetan pull-in coil saja. Bersamaan dengan itu, arus yang besar akan mengalir dari baterai ke pull-in coil, kemudian armatur dan selanjutnya ke massa melalui main switch. Akibatnya, starter dapat menghasilkan momen puntir yang besar untuk digunakan memutarkan ring gear. Bila mana mesin sedang mulai hidup, ring gear akan memutarkan armatur melalui pinion untuk menghindari kerusakan pada starter. Akibat hal tersebut, maka coupling starter akan membebaskan dan melindungi armatur dari putaran yang berlebihan. Kemudian yang ketiga ada pada saat starter switch off. Sesudah starter switch ke posisi off dan main switch dalam keadaan belum membuka atau belum bebas dari kontak plate, maka aliran arusnya sebagai berikut. Pertama dari baterai menuju terminal 30, menuju main switch, dan terakhir menuju terminal C. Dari field coil menuju armatur dan terakhir menuju massa. Oleh karena itu, starter switch off, maka pull-in coil dan holding coil tidak mendapatkan arus dari terminal 50, melainkan dari terminal C, sehingga aliran arus menjadi berikut. Pertama dari baterai menuju terminal 30, menuju main switch dan menuju terminal C. Dari pull-in coil menuju holding coil dan yang terakhir massa. Karena arus pull-in coil dan holding coil berlawanan, maka arah gaya magnet yang dihasilkan juga berlawanan, sehingga kedua-duanya saling menghapuskan. Hal ini mengakibatkan kekuatan return spring dapat mengembalikan kontak plate ke posisi semula. Dengan demikian, drive lever menarik starter clutch dan pinion gear lepas dari perkaitan. Cara kerja dan starter dari Baik, setelah langkah kerja yang telah disampaikan oleh rekan saya akan menjelaskan bagaimana langkah kerja dari sirkuit sistem starter jenis biasa atau jenis konvensional ini. Nah, di mana di sini sudah terdapat gambarnya, bisa dilihat. Baik, di sini juga akan dijelaskan mengenai gambar ini. Ketika sistem starter dihubungkan pada baterai, yang mana pada baterai ini terminal 30 dan juga kepada massa. Nah, pada bagian kunci kontak itu terminal positif baterai dihubungkan kepada terminal B dan ST dihubungkan ke terminal 50 pada bagian sistem starter. Nah, di sini pada bagian gambarnya terdapat. Baik, dilanjutkan seperti yang ada pada engine kita ini. Di sini juga terdapat kunci kontak dan di sini terdapat baterai. Nah, pada baterai ini terminal positif baterai ini terhubung pada bagian terminal 30 yang berada pada motor starter, dan pada bagian arus kabel negatif pada baterai terhubung ke bagian massa dari sistem starter. Nah, untuk dari kunci kontak di sini terdapat terminal B, terminal ACC, terminal IG, dan terminal B. Nah, yang untuk di sistem starter itu hanya dua yang kita gunakan, yaitu pada terminal B dan terminal ST. Nah, pada saat kunci kontak di on kan, arus akan mengalir dari baterai ke fusible link dan ke kunci kontak, dan dihubungkan ke terminal ST dan lanjut kepada
bagian terminal 50 pada motor starter. Nah, ketika engine di start, ini lampu indikatornya ini menunjukkan bahwa kontak berada posisi on, dan selanjutnya kita putar ke posisi ST, maka motor starter akan bekerja dan engine akan hidup, akan memutar flywheel. Nah, kita tes 1, 2, 3. Baik, cara kerja dari sistem starter ini telah berhasil dan engine bisa dihidupkan melalui putaran yang telah diberikan oleh motor starter melalui flywheel. Nah, itu bentuk rangkaian dari sirkuit sistem starter dan langkah kerja langsung pada engine. Ada kabel dari negatif baterai ke bodi starter, lalu ada kabel dari negatif baterai ke terminal C, lalu selanjutnya ada kabel dari positif baterai ke terminal 50. Baiklah, kita akan melakukan pengujian. Itunya putar, cuma Enggak, deh ini doang, enggak ininya enggak mutar, cuma bagian sini aja. itu aja berarti. Ya. Oke. Itu Selesai. pengetesan Itu switch magnet. Baik, ke materi berikutnya kita melakukan pemeriksaan celah pinion, di mana untuk melakukan pengetesan celah pinion ini kita menghubungkan ujung file coil dengan terminal C, dan yang kedua menghubungkan switch magnet dengan baterai seperti pada gambar di sini, bisa dilihat di sini. Dan pada gambar ini sudah kita rangkai melalui baterai ini. Dan kita telah rangkai, di mana untuk posisinya untuk terminal positif kita untuk terminal negatif kita hubungkan ke massa pada body starter, dan untuk terminal positif kita hubungkan ke terminal 50, dan untuk terminal C kita hubungkan dengan file coil, di mana file coil ini bagian pada di dalam pada bagian body starter ini. Dan ini nanti untuk memeriksa celah pinion ini akan bergerak keluar. Nah, maka kita akan lakukan tes mana terminal positif ke terminal 50 dan terminal C ke file coil. 1, 2, 3. Boleh dilihat di sini nanti. 1, 2, 3. Nampak gerakannya? Oke, itulah bentuk pemeriksaan celah pinion gear starter. Kayaknya banyak sini. Ini kami akan melakukan pembongkaran starter biasa. Di sini yang pertama-tama dilakukan adalah membongkar bagian switch magnet.
video masang nih. Gas. Nah. Untuk analisisnya tersendiri, ini untuk pada bagian setelah sampaikan pada bagian pada bagian ini sudah terdapat catatan pada bagian komponennya yaitu mengalami kesulitan. Ini takutnya nanti akan tidak memaksimalkan. Selanjutnya kita akan memeriksa komponen dari motor starter ini. Yang pertama kita akan memeriksa poros armatur dan bantalannya. Periksa ujung poros armatur, bos rumah penggerak, dan bos ujung kemungkinan aus atau cacat. Di sini keadaan poros atau ujung poros armatur masih dalam keadaan bagus, dan bos rumah penggeraknya masih dalam keadaan bagus juga. Di sini terdapat celahnya dengan ukuran 0,2 mm. 3. Selanjutnya mengganti bos dengan membuka tutup dan keluarkan bos, kemudian cocokkan lubang bos dengan alur rumah, lalu pasang bos yang baru. 3. Setelah itu haluskan bos untuk mendapatkan celah spesifikasi. Celah oli standarnya dengan ukuran 0,035 sampai 0,077 mm. 3. Selanjutnya bersihkan lubang dari tutup bos ini. Selanjutnya lakukan pemeriksaan bagian-bagian berikut, kemudian lakukan perbaikan atau pergantian. Permukaan yang kotor dan terbakar digosok dengan kertas amplas atau kalau perlu dibubut. Selanjutnya di sini kita akan memeriksa kelonjongan atau runut. Apabila kelonjongan melebihi limit, maka lakukan perbaikan dengan cara membubutnya. Di sini limit kelonjongan batasnya 0,4 mm. Zoom teh. Kita kan. Pelan-pelan. 3. Di sini kelonjongan atau runut pada komponen tersebut dalam keadaan normal atau baik. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan mengukur diameter luar komutator. Di mana di sini kita mendapatkan hasil pengukuran 28 mm. Di mana limit diameter luar komutator ini adalah 28,0 mm dan limitnya adalah 27,0 mm. Ya. Baiklah, setelah melakukan pemeriksaan, kita akan melanjutkan proses pemasangan. Biasalah kalau baru
Jauh-jauh tadi, nggak sih suaranya? Nggak usah, ambil aja. Satu aja, biar nampak. Nampak PC-nya gitu. Pada kali ini saya akan menjelaskan pengisian pada mobil, yang mana tujuan dari praktek kali ini mahasiswa mampu yang pertama memahami konsep dasar dari sistem pengisian, yang kedua mengenali nama dan fungsi komponen-komponen sistem pengisian, yang ketiga memahami dan menjelaskan cara kerja pada sistem pengisian silinder, yang kedua adalah proses, yang ketiga ada alternator, keempat baterai, kelima sekat kawat, yang keenam multi tester digital dan analog, terakhir ada bensin dan kain lap. Pada kali ini seperti yang selalu bekerja, yang pertama menggunakan alat bahan sesuai dengan SOP, kedua menghindari terjadinya percikan api. Percikan api pula. Banyak juga, memang mau jelasin komponen di depannya. Dikit-dikit aja. Pakai 8 uso. Hindari terjadi Kau ke terminal kau nak? Oh. Iya. Terminal 2. Cut. 3.